فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan tentang salah satu dari dosa besar, yaitu apa? Ibrahim Tayyib, mengganggu tetangga yang diancam dengan ancaman-ancaman yang keras. Di antara yang menunjukkan bahwasanya hal ini merupakan dosa besar, indahnya akbar, diancam dengan tidak masuk surga. Kemudian yang kedua, indahnya Abdurrahman Kisara, nah, pelakunya dihukumi tidak beriman. Orang yang mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, pelakunya dihukumi tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Juga yang ketiga, hendak wafat diancam dengan kebinasaan, illa halak. Kalau sampai mengganggu tetangganya sehingga tetangganya ngungsi, tetangganya pindah pergi, ini diancam dengan kebinasaan, wal'iyadzubillah, karena masuk dalam kezaliman jelas. Baik. Dan telah kita baca poin pertama dari bentuk-bentuk mengganggu tetangga. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Man'ul jarit tasarrufa fi mulkihi ka gharzi khashabatin aw ghairiha, menghalangi tetangga dari melakukan suatu perbuatan di areal kepemilikannya, seperti misalnya menancapkan kayu atau yang lainnya. Maksudnya apa, akhwan? Ketika rumah berhimpit-himpitan, nah, berjajar, kemudian tetangga ingin memaku demi bisa mendapatkan suatu ruangan misalnya ke tembok kita, karena berdekatan, maka selama tidak menimbulkan kemudaratan hendaknya diizinkan. Baik. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Sebab dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan salah seorang di antara kalian mencegah tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya, ya, ketika mereka butuh, dan tidak menimbulkan madarat kepada tembok kita. Tapi kalau kemudian cuma dipaku sana sini dirusak, ya, seorang berhak mencegah atau tidak? Berhak. Saya. Hadis yang seperti ini dibawa pada kondisi tetangga memang butuh. Nah, dia untuk bikin misalnya tembok sendiri repot, misalnya tembok pagar misalnya. Pagar, kemudian di balik sana kan sudah milik tetangga. Kemudian dia mau misalnya mumpung ada tembok, untuk maku di tembok itu bikin kandang ayam misalnya. Seperti ini kan tidak memudarati
tembok dan tidak memudarati pemilik tembok, maka yang demikian hendaknya jangan dilarang. Tapi kalau ada kemudaratan, misalnya menjadikan tembok lemah kekuatannya atau rentan untuk ambruk, maka boleh seseorang untuk mencegah hak miliknya. Yang keenam, as-sariqatu minal jar. Apa maknanya? Indah ya Iqbal. Mencuri dari tetangga. Ya, mencuri barang-barang tetangga. Was-sariqatu kabiratun min kaba'ididz dzunubi wa muharramah. Mencuri itu termasuk dosa dari dosa-dosa besar dan sesuatu yang diharamkan dengan jelas. Bukti yang menunjukkan mencuri itu dosa besar apa? Di antaranya Hamzah. Nah, pelakunya dikenakan hukum had, potong tangan, dan semua dosa-dosa yang ada hukum had padanya, maka itu adalah dosa besar. Baik. Nah, mencuri dosa besar, tapi kalau mencuri barang milik tetangga ini lebih besar lagi. Lakinnaha fi haqqil jari mudha'afah. Akan tapi mencuri pada hak tetangganya, maka ini dilipat gandakan. Kenapa? Karena hak tetangga kan apa? Berlipat. Demikian pula kalau sampai melanggar hak tersebut dengan mencuri, maka lebih berat, lebih besar dosanya. Fa fi hadits al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la an yasriqa ar-rajulu min 'asharati abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Sungguh seseorang mencuri dari 10 rumah. Ya, mencuri dari 10 rumah. Itu lebih mending, lebih ringan atas dia dosanya dibandingkan mencuri dari rumah tetangganya. Ini menunjukkan akhwan, mencuri dari tetangga itu lebih berat. Kenapa? Karena dalam hidup bertetangga kan dibutuhkan amanah, ya kan, saling menjaga, saling membantu dalam menjaga keamanan, menjaga kepemilikan, bukan malah khianat. Makanya seorang yang sudah dipercaya, seorang yang sepantasnya menjaga, kemudian terjatuh dalam perbuatan seperti ini, dilipat gandakan dosanya. Mencuri dari tetangga itu dikatakan di sini apa? Lebih besar dibandingkan mencuri dari 10 rumah. La yasriqar rajulu min 'asharati abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian termasuk bentuk mengganggu tetangga. Yang keempat, tamkhul akli bihaitsu yashummul jaru raihatahu thumma la yut'imuh, khasatan in kana faqiran muhtajan. Baik. Yang keempat, memasak makanan di mana tetangga bisa mencium baunya. Ya, tetangga bisa mencium baunya, tapi kemudian tidak dikasih, cuman ngasih baunya tok. Baik. Khasatan terlebih lagi apabila tetangga tersebut fakir dan memang betul-betul butuh. Ya, kasihan, dah enggak punya makanan, tetangganya masak enak, baunya sampai kemana-mana, tidak ada ngasih sama sekali. Nah, ini kasihan. Tapi kalau sesuatu yang lumrah, masing-masing memiliki, kemudian tahu bahwa saya tetangga juga ada yang dimasak ini dan itu, tidak mengapa.
Kalau seseorang kemudian tidak memberi. Kalau memberi tentunya lebih bagus lagi. Fakadza dzabhun na'ami wa 'adamu it'amihi minha. Demikian pula tetangga menyembelih hewan ternak kemudian tidak memberi makanan kepada tetangganya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga meremehkan hak tetangganya untuk dia memberi walaupun hanya sekedar ujung kaki kambing. Al-firsinah hafiratus syah, yaitu tahu keteklik. Keteklik itu kaki kambing. Tapi ini bagian yang hitamnya, bagian kukunya itu. Ya, bagian kukunya kira-kira dimakan enggak? Ini mubalaghah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ya usahakan memberi walaupun yang kita mampu, walaupun sedikit, walaupun remeh. Maka di sini dorongan untuk kedua belah pihak, akhwan, bagi seorang yang punya untuk tidak meremehkan dalam memberi kepada tetangganya walaupun itu sesuatu yang mungkin nilainya murah. Kemudian yang kedua, bagi yang diberi untuk tidak merendahkan pemberian saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberi sesuatu yang remeh tapi sebagai bentuk bagusnya dalam hidup bertetangga. Nah, saling memberi dan menerima. Karena di sini firsin hafiratus syah. Firsin itu bagian ujung kaki dari kambing. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak maraq, memasak kuah, maka perbanyak airnya dan perhatikan tetanggamu, jangan sampai lupa untuk diberi. Hadis kedua-duanya dalam Sahih Muslim. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, na'udzu billahi min jari su' fi daril muqami fa inna jaral badiyati yatahawwalu anka. Ta'awwadu akhwan. Ta'awwadu akhwan. Di sini pakai ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abi Hurairah mengatakan, ta'awwadu billahi min jari su' fi daril muqam. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang jelek di tempat kalian menetap. Fi daril muqam, yaitu tempat menetap. Saya tempat domisili tinggal secara tetap kok dapat tetangga jelek, kira-kira gimana? Ya sumpek, ya kan? Setiap hari ketemu, setiap hari terganggu. Fa inna jaral badiyati yatahawwalu anka, karena sungguhnya tetangga kalau di badiyah, yaitu tetangga di badui, yaitu di padang-padang, ini dia akan akan berpindah-pindah, akan berpindah darimu, tidak akan tetap. Mungkin di sini cuma 6 bulan, besok lagi pergi. Kalau seperti itu seandainya jelek ya masih mending, nanti akan pergi, ya kan? Karena enggak menetap. Beda dengan darul muqam. Kalau tempat menetap, tempat domisili, qadarullah dapatnya dapatnya tetangga jelek. Makanya di sini seorang ketika hendak memilih rumah, membeli rumah, hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk dan minta diberi rezeki tetangga yang baik. Contoh hidup bertetangga yang bagus adalah yang dicontohkan oleh Umar radhiyallahu anhu dengan tetangga beliau, seorang laki-laki dari kalangan Ansar, untuk saling bergantian dalam menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'awun yang sangat bagus, ta'awun yang sangat indah, yaitu ta'awun dalam belajar.
Kenapa? Karena apalagi seorang berkeluarga, dia tidak terus-menerus bisa duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibikin jadwal, sehari Umar, sehari tetangganya. Kemudian nanti kalau Umar yang hadir, maka tetangganya bertanya apa faedah apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian sebaliknya, ketika Umar yang ada hajat keluar tidak hadir, maka tetangganya yang hadir, dia menyampaikan kepada Umar hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sepantasnya dicontoh ta'awun antar tetangga dalam kebaikan. Adapun saling iri dengki, panas-panasan, tetangga beri mobil, aku harus beri mobil, tetangga ganti mobil, harus ganti mobil, sebagaimana terjadi pada orang-orang di perkotaan, akhwan, saling bersaing dengan apa? Dengan apa yang dimiliki. Tetangga beri kulkas, saingan beri kulkas. Nah ini tidak akan tercapai kebaikan. Saling menjatuhkan, iri dan seterusnya, wal'iyadzubillah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah taala, dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktunya untuk murajaah yang hari ini belum setor ujiannya dilengkapi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta